Oke, mari kita coba bedah bareng ya materi yang Anda kasih ini. Menarik banget nih, terutama dari buku Talk Like TED. Kita mau bongkar rahasia presentasi yang nggak cuman kasih info, tapi bisa benar-benar memukau gitu kan, bikin tergerak. Tepat sekali. Kita coba gali. Intisarinya lah ya, gimana sih para pembicara kelas dunia itu bisa nyampein ide mereka dengan dampak yang, wah, maksimal gitu. Dan yang seru, materi Anda ini nggak cuma kasih tips praktis, tapi juga ngelihat sains di baliknya, hasil analisis ratusan presentasi TED. Iya, bener. Di sumber ini langsung ditekankan ya, ide itu katanya mata uang abad 21. Penting banget. Tapi ide aja tuh nggak cukup ternyata. Cara nyampainnya itu loh. Contohnya, Brian Stevenson, pengacara hak sipil itu. Gila, presentasi 18 menit doang bisa ngumpulin donasi $1 juta. Wow, Ini murni kekuatan cerita aja. itu dia poinnya. Analisis mendalam terhadap ratusan TED Talks, seperti yang dijelasin di materi Anda, itu nemuin pola yang sama. Ada 9 elemen kunci, tapi intinya bisa dikelompokin jadi 3 pilar utama. Emosional, terus novel atau menyajikan hal baru, dan terakhir memorable, mudah diingat. Ini bukan cuma teknik biasa loh. Pilar ya, oke oke. Hmm, Coba kita masuk ke yang pertama, emosional. Berarti ini soal nyentuh hati audiens ya. betul. Sumber Anda bilang ini mulainya dari passion, gairah pembicara yang otentik. Bukan yang dibuat-buat gitu ya, tapi emang tulus peduli. Contohnya si Amy Mullins, atlet Paralimpiade itu, gairahnya bukan soal kaki palsunya, tapi soal potensi manusia yang nggak terbatas. Katanya gairah itu nular ya. Betul sekali, ada riset psikologinya juga loh. Emosi itu bisa menular. Jadi gairah yang asli dari pembicara itu bisa dirasain sama audiens. Nah, selain gairah, pilar emosional ini kuat banget di storytelling. Seni bercerita. Nah, itu dia. Balik lagi ke Brian Stevenson tadi. Disebutin di materi Anda, 65% presentasinya itu isinya cerita. Iya kan? Banyak banget itu. Banyak banget. Saya kira bakal lebih banyak data ukur atau fakta kasus gitu. Justru itu kekuatannya. Ada penjelasan ilmiahnya juga, pakai pemindahan fMRI, yang disinggung di materi Anda. Katanya, waktu orang dengerin cerita yang kuat, aktivitas otak mereka itu bisa sinkron. Mirip sama otak si pencerita. Oh, wow. Sinkron. Iya, ini yang bikin hubungan lebih alam daripada sekedar dengerin fakta kering. Kayak kata Brené Brown yang dikutip di situ. Cerita itu data yang punya jiwa. Keren kan? Keren banget. Data yang punya jiwa. Oke, oke. Lanjut ya, pilar kedua. Novel. Maksudnya ini nyajiin sesuatu yang baru gitu. Atau sudut pandang yang beda. Katanya otak kita emang suka yang baru-baru ya? Benar. Otak kita itu secara alami tertarik sama kebaruan. Ya, mekanisme bertahan hidup dan belajar juga kan? Makanya, presentasi yang bagus itu sering kasih audiens perspektif baru atau info yang bikin kaget dikit. Contoh klasiknya si Profesor Hans Rosling. Oh, yang data statistik itu ya? Iya, dia ubah data statistik global yang biasanya, bikin ngantuk, jadi visualisasi data animasi yang hidup banget. Bener-bener bikin orang melek, ngelihat dunia dengan cara lain. Selain info baru, ada juga istilah momen P ya, jaw dropping moment gitu. Momen yang bikin melongo. Ya, pukulan oleh wow. Momen kejutan yang dirancang biar audiens, wah gitu. Contoh paling ikonik mungkin ya pas Bill Gates itu loh lepas nyamuk di panggung TED waktu ngomongin malaria. Oh iya, saya ingat itu. Itu kan menciptakan emotionally charged event ya, kejadian yang emosional banget. Tepat, otak kita, ini terkait konsep flashbulb memory, itu cenderung lebih kuat ngerekam memori yang ada muatan emosinya. Kayak pas ada kejadian penting gitu. Tapi apa nggak berisiko jadi gimmick aja ya momen kayak gitu? Jadi malah ngalihin dari isi pesannya. Nah, itu risiko yang harus dipertimbangkan. Kalau nggak relevan, ya bisa jadi gimmick. Tapi kalau pas, kayak contoh Gates tadi, itu kan relevan banget sama topiknya. Malah memperkuat pesan. Kejutan itu bikin audiens bangun, dan momen itu bahkan diingat lama. Plus pesannya nempel. Kuncinya ya relevansi sama eksekusinya. Masuk akal, masuk akal. Oke, pilar terakhir, memorable. Biar pesannya gampang diingat. Salah satu kuncinya, kata sumber Anda, aturan 18 menit. Kenapa sih harus 18 menit? Ada apa dengan angka itu? Ada alasan ilmiahnya, bukan angka sembarangan. Materi Anda nyebut ini ada hubungannya sama cognitive backlog.
atau beban kognitif. Gampangnya gini, kapasitas otak pendengar Anda itu ada batasnya. Kalau dicokokin informasi terus-terusan, lama-lama capek, susah prosesnya, akhirnya ya mental. Oh, jadi kayak kepenuhan gitu ya otaknya? Bisa dibilang gitu. Batasan 18 menit ini maksa pembicara buat fokus ke inti, ke yang paling penting, dan nyajiinnya dengan cara yang lebih kreatif, gak bertele-tele. Oke, jadi durasi pendek justru bikin lebih efektif ya? Selain durasi, apalagi nih biar gampang diingat? Libatkan lebih banyak indera, visual terutama. Materi Anda nyinggung picture superiority effect. Intinya, otak kita jauh lebih jago ngingat gambar daripada tulisan doang. Ingat Michael Pritchard, penemu filter air portable itu? Oh iya, yang minum air kotor itu ya? Nah, itu demonya kan visual banget, dramatis. Dia minum air kotor yang baru disaring, langsung di panggung, pasti nempel di kepala penonton. Terus, struktur juga penting. Sering disebut rule of three, aturan 3 poin. Otak kita emang lebih gampang ngolah informasi kalau dikelompokin jadi 3. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, kunci presentasi memukau alat TED itu kombinasi cerdas dari satu, sentuh emosi audiens, pakai gairah asli dan cerita yang kuat. Dua, kasih sesuatu yang baru atau mengejutkan biar otak tertarik. Tiga, bikin pesannya lengket, pakai durasi pas, visual kuat, dan struktur jelas kayak 3 poin tadi. Gitu ya? Tepat sekali, lengkap itu. Dan yang paling penting, ini penekanan di akhir materi Anda, jangan lupa, otentisitas. Jadilah diri sendiri, jangan coba-coba jadi orang lain. Temukan gairah Anda, cerita Anda, sampaikan dengan gaya Anda, tetap di jalur Anda. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Dari semua teknik ini, entah itu soal batas 18 menit, atau mulai berani masukin cerita pribadi, atau pakai lebih banyak gambar kira-kira, satu hal spesifik aja deh, yang rasanya paling bisa langsung Anda coba terapkan di komunikasi Anda selanjutnya, biar lebih ngena dan efektif. Coba dipikirkan.